Bom dia bunyi di belakang, kita lari, lepas semuanya anak-anak. Langsung kita bilang, iya kita pulang saja, kita menyimpan barang-barang. Sebelum kita menyimpan mau angkat barang-barang, sudah bunyi itu bom. Hanya kita berjalan saja begitu, ditinggalkan saja. Itu kita tinggalkan saja kita punya rumah, barang-barang perabot dalam rumah, kita ambil sebahagian saja untuk pakaian sehari-hari. Kita kira sampai di sini mau kembali lagi diburu, padahal sudah kerusuhan besar-besaran, tidak lagi kembali. Dulu pertama datangnya kan kita yang bawakan makanan. Dulu saya masih tinggal di kebun itu. Hibahnya saya punya jagung, jadi saya tolong juga mereka. Tapi setelah mereka sudah ada, tidak lagi ingat kita. Buton, salah satu wilayah pelabuhan di Sulawesi Tenggara, menjadi tempat pelarian sebagian korban kerusuhan Ambon. Penduduk lokal umumnya miskin. Mereka bertani, berdagang, dan menanam rumput laut. Wilayah yang miskin ini kemudian harus menanggung beban berat dengan kedatangan pengungsi. Di lain sisi, hidup sebagai pengungsi juga tidak mudah. Mereka harus menyesuaikan kehidupan di wilayah baru dalam kondisi yang serba sulit dan berbeda. Persoalan yang dihadapi perempuan pengungsi lebih berat karena dia harus mengurus seluruh anggota keluarganya dan mengatasi perasaan trauma yang dialaminya. Wak Dudu merupakan salah seorang pengungsi dari Ambon yang sekarang tinggal di Buton. Dia meninggalkan Ambon yang telah menjadi kampung halamannya lebih dari 30 tahun ketika terjadi kerusuhan. Kekerasan yang dialami dan disaksikannya sangat membekas dan meninggalkan trauma yang mendalam. Kayaknya saya takut begitu. Kayaknya saya merasa gila. Beban perasaannya bertambah berat ketika salah seorang anaknya meninggal dunia dalam pengungsian karena kelaparan. Waktu anak meninggal itu saya tidak mau lihat. Karena dia meninggal itu adiknya, kakaknya lagi dua-dua, beral lagi. Hanya saya tidak sempat saya melihat itu anak. Saya pergi di rumah sakit, antar lagi anak 2 orang. Bagaimana kalau dia mati 3-3? Akhirnya saya rugi lagi. Di mana saya punya rumah ditinggalkan. Di mana saya punya rumah, barang-barang di dalam rumah masih utuh di dalam rumah. Mana saya punya barang di pasar lagi jualan itu dia habis api. Kehidupan di pengungsian yang serba kekurangan memaksa Wak Dudu untuk meminta makanan pada keluarganya. Saat dia sedang berjuang mencari makanan, suami yang harusnya membantu malah menambahkan penderitaan. Saya jalan. Saya punya laki tadi ditinggalkan dengan anak kemenakan tadi. Padahal saya jalankan tidur sampai 2 malam, 3 malam. Pada saya jalan tadi ada kesempatan dia perkosa itu anak. Sejak itu dia harus merelakan suaminya mengawini keponakan yang diperkosanya itu dan meninggalkan Wak Dudu menanggung seluruh beban keluarga. Kini Wak Dudu tinggal bersama 3 orang anak, 2 orang cucu dan menantu laki-lakinya di rumah yang dipinjamkan kepadanya. Dia menjual kue yang ditukar dengan biji jambu mete untuk memperoleh pendapatan sehari-harinya. Dia merasa kecewa karena tidak ada lagi orang yang peduli dengan penderitaannya. Kalau kita baru datang itu memang tetangga itu baik. Tapi kemudian pada harus tidak ada lagi untuk mau baik sama kita. Umpamanya kalau saya punya anak itu kalau dia menangis ikan atau makan nasi, mereka tetangga ada ikannya, tidak ada untuk mau dibantu. Meskipun telah mengalami trauma yang mendalam, Wak Dudu mampu bertahan dan melanjutkan hidupnya.
Wak Sahana merupakan salah seorang petani rumput laut yang ada di Buton. Di wilayah ini, bertanam rumput laut merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan karena lahan di wilayah ini sangat kering. Bagi Wak Sahana, bertanam rumput laut merupakan sesuatu yang baru. Pekerjaan ini sangat berbeda dari pekerjaannya ketika di Ambon. Kita ingat kita punya kebun coklat, seperti kebun ubi. Hanya kita ingat itu karena di sana kita tidak beli makanan. Tapi kalau di sini semua kan kita beli di pasar ubi, apa segala itu di pasar sayur. Namun dia sadar harus memulai usaha baru dengan kondisi yang berbeda. Untungnya dia memperoleh dukungan dari orang tua dan adik-adiknya. Itu orang tua saya diberikan modal. Diberikan modal kalau tidak salah dulu 200.000. Kita belikan tali saut, tali cincin. Jadi kita belajar nih dari situ. Dengan kemauannya yang keras, dia dapat belajar dengan cepat dan memperoleh hasil yang memuaskan. Gampang saja itu buat agar-agar. Caranya kita ikat, isi bibit di tali toh. Setelah kita isi bibit, kita ikat lagi di rakitnya, di bambu itu. Jadi kalau agar itu hanya ahli mata, Bu. Tidak ada seperti itu rahasianya. Contoh seperti kita bikin kue, ada begini-begini. Tapi kalau agar itu tidak. Sementara dia berusaha mengembangkan rumput laut, suaminya memutuskan untuk pergi berdagang ke Papua dengan harapan ingin memperoleh penghasilan lebih cepat. Namun saat di Papua, suaminya jatuh sakit dan meninggal di sana. Perasaan saya tuh hancur. Akhirnya karena saya tidak lihat itu mayatnya toh, hanya lihat dia punya pakaian, tas. Jadi saya itu tinggal diam. Kasihan, saya tuh menangis. Melihat itu anak-anak toh, sudah tanya-tanya, "Mak, kenapa Bapak tidak datang?" Sedangkan anak-anak kan sudah besar. Saya bilang, "Bapakmu sudah meninggal di Irian." Jadi saat itu surat kematiannya itu mereka dia kasih sama saya. Terus saya baca itu anakku yang belum sekolah itu namanya Hani, baru umur, waktu dia meninggal itu baru umur 5 tahun. Dia kasih tahu saya begini, "Ma, jangan kau buang surat itu, siapa tahu saya sekolah esok-esok. Kalau saya sudah pandai baca, saya mau baca surat itu anak tadi." Seperti halnya Wak Dudu, Wak Sahana juga mencoba melupakan semua penderitaannya dengan lebih memfokuskan diri pada masa depan diri dan anak-anaknya. Tapi saya pikir itu mungkin lebih senang juga di sini. Karena sudah ada mata pencaharian yang betul-betul di laut toh. Kalau di sana paling apa? Laki-laki itu yang mencari. Kita perempuan tidak, hanya di rumah. Kondisi perempuan lokal sesungguhnya tidak lebih baik. Bahkan menurut Wak Afia, penduduk asli yang tinggal di sekitar pengungsi, kehidupan mereka lebih menyedihkan. Kalau saya bandingkan lebih susah pribumi daripada kita, karena kita ini tidak pernah kita dapat bantuan yang kita dapat juga prasejahtera, tapi kita beli, bukan seperti pengungsi dia ambil saja. Wak Afia hidup dalam kemiskinan dan harus menanggung beban keluarga seorang diri karena suaminya sedang sakit. Dia bekerja keras untuk mendapatkan upah dengan cara membersihkan kebun orang lain, termasuk kebun pengungsi. Saya sendiri yang kerja, yang cari kehidupan kita ini. Kalau saya pergi makan gaji, kadang-kala anak saya ini saya tinggalkan dengan dia. 3 jam 10.000. Jadi kalau ada lebihnya juga untuk sewanya saya punya anak, saya belikan juga kita punya makanan. Nah, saya bagi-bagi itu uang yang 10.000 dalam pendapatan 3 jam itu. Dia merasa heran mengapa ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat lokal seperti dirinya yang sama-sama miskin. Kalau ada juga bantuan di kelurahan, mudah-mudahan juga saya dapat. Tapi saya tidak pernah
tidak pernah ada bantuan. Kehidupan pengungsian memang tidak mudah, baik bagi pengungsi maupun masyarakat lokal yang menerimanya. Namun Wa'afia melihat masih ada cara bagi mereka untuk dapat hidup berdampingan dengan baik. Saya sering kasih tahu mereka, kalau ada rapat-rapat begitu kamu orang ikut. Supaya juga di desa itu kamu orang diperhatikan juga. Jangan karena ada bantuan kamu orang pergi di situ. Saya sering kasih tahu begitu itu. Karena ada keluarga saya di situ pengungsi. Konflik telah mengantarkan ketiga perempuan kepala keluarga ini hidup dalam suasana pengungsian yang syarat persoalan. Namun, ketegaran, kesabaran, dan ketabahan membuat mereka tetap bertahan dan dapat mengatasi berbagai beban kehidupan yang harus ditanggungnya. Diam saja, tidak usah ingat-ingat. Sudah yang lalu. Saya kasih tahu anak-anakku ke sekolah, nak. Biar juga bapakmu sudah meninggal, kamu orang sekolah. Jadi saya itu begitu saya usaha. Jadi kita tertawa saja supaya kita punya hati jangan terlalu kusut. Nanti kita sakit. Jadi lebih baik kita bergembira walaupun kita kurang.